Oke, maka kita mulai ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam hamdan yuwafi ni'amahu wa anwa'an ni'am. Wassalatu wassalamu ala habibis salam dalilil khairi fi julli dhalam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, sehat sekatan nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi pinaringan sehat terus. Sehat walafiat. Karena sehat itu adalah modal segalanya. Mau cari uang butuh sehat. Mau beribadah butuh sehat. Mau gendong cucu butuh sehat. Mau kumpul istri butuh sehat. Segalanya butuh sehat. Mau kumpul istri batuk terus. Ada kasih kumpul. Menai banget. Kok moyo sawangan bae. Starten butuh sehat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita berada di bulan besar, bulan Dzulhijjah. Hari ini di Indonesia disebut dengan hari Tarwiyah. Besok disebut dengan hari Arafah. Besok lusa adalah lebaran Idul Adha. Hari Tarwiyah artinya Tarwiyah itu ragu-ragu. Maksudnya ini adalah hari untuk beribadah, mengenang kembali napatilas Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya tercinta Ismail. Nabi Ibrahim masih ragu perintah ini dari Allah atau dari setan. Maka atas keraguannya ini disebut dalam bahasa Arab tarwiyah, ragu-ragu.
keesokan harinya Nabi Ibrahim yakin. Disebut hari Arafah. Arafah itu tahu atau yakin. Yakin bahwa perintah itu dari Allah. Maka kemudian di hari berikutnya dilaksanakanlah proses penyembelihan Ismail sebagai bentuk kurban dalam rangka sami'na wa ata'na, taat atas perintahnya Allah. Semuanya dikesampingkan perasaannya, yang ada hanya taat dan taat melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail itu tidak tahu sama sekali, Nabi Ibrahim tidak tahu sama sekali bahwa setelah akan menyembelih putranya itu akan diganti oleh Allah dengan kambing. Tak tahu. Nah, itu yang ada hanya keimanan, kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim adalah melaksanakannya. Nah, ternyata Allah Maha Kuasa. Pada detik-detik terakhir Ismail diganti dengan kambing, sehingga kita disunahkan berkurban hewan kurban, bukan mengorbankan anak. Oke. Untuk itu kita disunahkan hari ini sunnah puasa tarwiyah, besok puasa sunnah Arafah. Nah, mungkin jenengan pun paham kenapa takmir tak memberikan teh. Memang hari ini puasa, tapi karena statusnya sunnah, ya masih ada yang tidak melaksanakan puasa. Tetapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Karena itu kalau tidak berhalangan yang berarti, ya setahun sekali hemat. Kalau tidak dimanfaatkan, kapan lagi? Bagaimana bakal nggak sempat hari ini? Besok boleh. Besok itu sunnah Arafah. Terus undi bahniati. Kalau angin pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Kami berniat untuk berpuasa Arafah sunnah karena Allah. Sudah cukup. Nah, laksanakan sudah ibadah puasa. Ini pahalanya luar biasa, sangat besar. Saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji hari ini sudah berkumpul di Arafah dalam rangka melaksanakan wukuf. Berangkatnya sudah kemarin. Kalau orang Indonesia itu diberangkatkan di tanggal 8, wukufnya di tanggal 9 di Arafah, malamnya menuju ke Musdalifah, bermalam di Musdalifah, dilanjutkan perjalanan ke Mina untuk melontar jumrah. Nah, berarti saudara kita yang haji sekarang posisinya di Arafah dalam rangka persiapan wukuf. Hari ini jam 12 nanti adalah pelaksanaan wukuf. Jam 12 maksudnya jam 12 waktu Saudi. Selisihnya dengan Indonesia yang kurang lebih 5 jam. Berarti ya kalau di sana jam 12, maka di Indonesia sekitar 1, 2, 3, 4, ya sekitar jam 5. Nah, jam 5 sore itu sudah sedang wukuf. Ya alhamdulillah saya pernah waktu di Arafah memimpin sholat wukuf di Arafah itu, dipercaya oleh jamaah untuk memimpin. Ya sama saja, tetapi ada kebahagiaan bisa menjadi imam di Arafah untuk sholat wukuf zuhur dan asar itu. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah masih meridhoi untuk memanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji lagi. Amin. Nah, dengan cara apa? Ya nggak tahu. Allah Maha Kuasa. Oke, itu.
Nah, untuk itu kalau punya anak, punya orang tua, punya saudara yang lagi haji, ya sekitar jam 4 nanti telepon, tolong doakan saya di Arafah, minta apa yang dibutuhkan. Kalau minta kesehatan, monggo. Minta untuk menjadi orang yang husnul khotimah, monggo. Minta didoakan agar anak keturunannya dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, monggo. Minta untuk diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, monggo. Karena kita tahu Arafah adalah tempat yang mustajab. Nah sekarang sudah persiapan itu, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran sambil menunggu detik-detik wukuf di Arafah. Tetapi kita doakan mudah-mudahan mereka saudara kita yang haji dikaruniai kesehatan dan kelancaran ibadahnya. Kita juga minta didoakan untuk kepentingan kita, kesehatan, akhir umur, akhir yang husnul khotimah, rezeki yang barokah, umur yang barokah, kehidupan yang sehat walafiat, dan mati husnul khotimah. Oke. Bapak Ibu, monggo kita lanjutkan ngaji kita. Bab ini adalah babu al-islahi bainan nas. Bab islah di antara sesama manusia. Islam itu nopo? Damai. Berarti ini damai di antara manusia, maksudnya mendamaikan perselisihan. Oke, mendamaikan perselisihan. Jadi tema-tema yang akan dikaji oleh kita selanjutnya ini adalah tentang mendamaikan perselisihan. Nopo mendamaikan perselisihan? Mengakurkan atau merukunkan kembali orang-orang yang berkonflik. Kira-kira nak ngoten. Manusia itu ada rukunnya, ada tidak rukunnya. Jangankan dengan orang lain, kita kadang dengan anak kan ada itunya. Kita dengan istri juga kadang ada rukunnya, ada tidak rukunnya. Nah, karena itu maka ini adalah berbicara di depan ini tentang mendamaikan perselisihan. Orang yang mendamaikan orang-orang yang berkonflik, berselisih paham, itu adalah pahalanya besar. Jangan tambah diobong-obongi. Istri konflik dengan suami itu biasa, artinya sering terjadi. Nah, kalau konflik kita kemudian memberikan pikiran-pikiran yang benar, sehingga yang asalnya berkonflik menjadi damai, maka itu pahala yang besar. Jangan tambah dikompor-kompori, diobong-obongi, lah yo te ujung kaya ngono lapo sampai kok. Sampai lu kok cek sabare, ujung kaya ngono kok sampai tak ganti-ganti. Kita enggak karu-karuan. Akhirnya iya di sini waktu itu kok ujung koyo. Giliran sudah cerai didekati, padahal hanya ingin diganti atau opo-opo. Tenang saja. Nah, kalau mendamaikan yang berkonflik, yang berseteru, itu adalah mendapatkan pahala. Oke, monggo kita lanjutkan. Babul islahi bainan nas, bab mendamaikan perselisihan. Mendamaikan perselisihan ini adalah makna bebasnya. Makna asalnya bab al-islahu, berdamai, bainan nas, di antara sesama manusia. Maka saya sebutkan bab
mendamaikan perselisihan. Kita mulai dari hadis pertama dari bab ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu sulamai minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumi taqlu fihi asy-syams. Setiap anggota tubuh dari manusia itu harus mengeluarkan sedekah. Kulla yaumin tatlu fihi syamsu, setiap hari selama matahari masih terbit. Ya, maksudnya manusia itu anggota tubuhnya itu harus mengeluarkan sedekah. Kemudian ta'dilu bainan nas, ta'dilu bainal isnaini shadaqatun, mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Shadaqatun itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun, atau menaikkan barang-barang ke kendaraannya, itu adalah sedekah. Atau membantu ketika akan menaiki kendaraannya, itu adalah sedekah. Jadi membantu ketika seseorang akan menaiki kendaraannya, kalau makna asalnya di sini menaiki tunggangannya. Di sana adalah unta. Nah, membantu orang lain ketika akan menaiki tunggangannya, itu adalah sedekah. Atau menaikkan barang-barang ke punggung tunggangannya, artinya ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Kemudian saya lanjutkan, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat itu maksudnya ucapan yang baik atau tutur kata yang santun, shadaqatun itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwati tamshiha ila sholati shadaqatun. Setiap langkah, setiap ayunan menuju ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat, shadaqatun itu adalah sedekah. Wa tumitu ada anit thoriqi shadaqatun, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu anit thoriqi di jalan, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan, yang mengganggu orang yang akan melalui di jalan itu, shadaqatun itu juga adalah sedekah. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah sahih. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan dari hadis ini?
Saya ingin memberikan makna global sebagai kesimpulannya dari hadis ini, bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan tentang sabdanya Rasulullah, bahwa satu ketika Rasulullah itu adalah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Katanya Rasulullah, setiap ruas tulang manusia atau setiap anggota tubuh manusia itu wajib disedekahi oleh pemiliknya. Wajib disedekahi oleh pemiliknya. Bagaimana cara mensedekahi? Maka gunakan anggota tubuh itu sesuai dengan kemampuannya pada hal-hal yang diridhoi Allah. Menggunakan anggota tubuh ke jalan yang diridhoi oleh Allah itu sudah sedekah. Tangan dimanfaatkan untuk membantu pembangunan masjid, dimanfaatkan untuk membantu membersihkan masjid, dimanfaatkan untuk membantu kegiatan masjid karena momen kurban, mulai menggelar seseknya, menggelar terpalnya, membuat teroknya. Itu kan menggunakan badan kita untuk kegiatan di jalan Allah, itu sudah sedekah. Kita punya suara, dimanfaatkan untuk adzan di masjid, dimanfaatkan untuk iqamah di masjid, itu sedekah. Karena menggunakan anggota tubuh kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Memberikan pengumuman yang baik, itu adalah sedekah. Maka katanya Nabi, anggota tubuh kita itu hendaknya dipakai untuk bersedekah. Bersedekahnya itu dengan cara gunakan anggota tubuh sesuai dengan kemampuannya kepada perbuatan yang diridhoi Allah. Jelas ya? Nah, saya waktu mondok itu banyak santri-santri itu yang membenahi sandal-sandal itu, terutama sandalnya Pak Kiai. Itu kan menggunakan tangan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Ada yang santri itu habis ngaji diletakkan Qurannya, diletakkan sembarangan. Ada juga di antaranya yang tadi yang tidak ngaji, tapi hanya menata Al-Qurannya dengan baik. Maka dia bersedekah dengan cara yang lain. Satunya bersedekah mulut dipakai untuk membaca Al-Quran, yang satunya bersedekah tubuh ini dipakai untuk menata demi kerapian masjid, menata Al-Quran, diletakkan di tempatnya sehingga kelihatan indah, orang merasa nyaman dan betah di masjid. Ini adalah memiliki nilai sedekah. Oke. Kemudian yang kedua, ta'dilu bainal israini sedekatan, yakni mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa, yang berseteru, yang bermusuhan. Itu adalah juga sedekah. Itu memberikan arahan-arahan atau ucapan yang asalnya orang itu emosi, kemudian dengan ucapan-ucapan kita menjadi rendah, menjadi turun emosinya, sehingga yang asalnya berkonflik menjadi berhenti, asalnya bermusuhan berubah menjadi berdamai. Ini adalah termasuk sedekah. Kemudian membantu orang ketika membutuhkan naik ke kendaraan dan sebagainya. Sekarang itu kan ada orang yang stroke, yang karena sakit sehingga kesulitan untuk naik kendaraannya. Ada yang jualan, bawaan barangnya itu adalah banyak, kemudian setelah ada di atas
ada barangnya jatuh, kita ambilkan, diberikan, sehingga orang yang sedang di kendaraannya naik sepeda motor misalnya, kemudian tidak usah turun untuk mengambil barangnya yang jatuh karena dibantu oleh kita, maka itu juga adalah sedekah. Membantu orang lain untuk menaikkan orang ke kendaraan dan membantu orang lain untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraan, itu adalah sedekah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan ucapan yang baik, berkata dengan perkataan yang santun, berkata dengan ucapan-ucapan yang penuh tata ramah, dengan kalimat-kalimat yang baik, itu adalah sedekah. Karena itu maka jangan menyesal berucap dengan ucapan yang baik. Lapo nang ngomong sing enak pisui mare endah. Kita berkata dengan ucapan yang baik itu adalah memiliki nilai pahala, karena sesungguhnya itu adalah sedekah. Berucap dengan ucapan yang baik, berkata-kata dengan perkataan yang penuh sopan santun. Itu. Kemudian setiap kita melangkah ke masjid, ke mushola, atau mungkin tetap di rumah kita, yang dalam melangkahnya itu adalah menuju untuk melaksanakan ibadah sholat, maka setiap gerakan anggota tubuh kita itu, tangan yang melambai, kaki yang melangkah, organ tubuh yang lain seperti paru-paru, jantung yang bernafas, maka gerakan anggota tubuh itu semuanya dinilai oleh Allah sebagai pahala, sebagai sedekah. Intinya kita berangkat menuju ke tempat sholat, maka setiap langkah kita itu dihitung sebagai sedekah. Kemudian yang terakhir, menyingkirkan sesuatu di jalan karena itu dinilai membahayakan kepada orang lain, mengganggu kepada orang yang berlalu lalang di situ, maka itu adalah bernilai sedekah. Dengan demikian maka saya ulangi, ada 6 yang disebutkan oleh hadis ini, perbuatan yang mengandung nilai sedekah. 6 macam perbuatan yang mengandung nilai sedekah. Paham ya? Nah, saya ulangi, nomor 1 adalah mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Jelas ya? Mendamaikan orang-orang yang berkonflik, mendamaikan, merukunkan orang-orang yang bermusuhan. Itu adalah sedekah. Yang pertama. Yang kedua adalah membantu orang lain untuk naik ke kendaraannya. Membantu orang lain untuk yang lain itu juga pahala. Nah, ini intinya adalah membantu orang lain. Yang ketiga adalah membantu mengangkatkan barang-barang orang ke kendaraannya. Itu adalah pahala. Yang keempat adalah ucapan yang baik, tutur kata yang santun, yang sopan. Itu adalah sedekah, pahala. Yang kelima, setiap langkah kita menuju ke tempat sholat, maka itu adalah sedekah atau pahala. Dan yang keenam, yang terakhir, menyingkirkan sesuatu di jalan yang bisa mengganggu kelancaran orang lain, itu adalah pahala. Apakah itu duri atau ada batu di jalan? Ini batu kalau dirintis oleh mobil, khawatir mantul ke samping, yang kena orang lain ini bisa membahayakan. Diambil batu, disingkirkan, itu adalah pahala. Oke, jadi ada 6 perbuatan
yang bisa bernilai sedekah, yang berarti kita akan mendapatkan pahala bagi yang melakukan. Semua itu harus dilakukan tentu atas dasar lillahi ta'ala atau ikhlas. Ngoten nggih? Nah, itu dalam hadis ini. Nah, kemudian saya memberikan analisa. Kalau saya pandang dari hadis ini, saya analisa dari hadis ini, yang pertama, manusia itu diperintahkan untuk menggunakan anggota tubuhnya untuk hal-hal kebaikan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaruniai tangan, gunakan untuk berbuat yang baik. Mengambil sampah di masjid, menata Al-Quran yang berserakan. Nah, itu kan menggunakan anggota tubuh kita. Nah, itu adalah sebagai sedekah, dan itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki tangan, jangankan membantu merapikan Al-Quran, mau makan susah, mau ke kamar mandi untuk cawi susah, kan tidak punya tangan. Maka kita menggunakan tangan kepada hal yang diridhoi oleh Allah, ini sekaligus selain bernilai sedekah, ya, sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Mumpung awak sehat, ini masjid mau kurbanan, saya mau bantu deh. Nah, jangan membantu. Coba saya sehat, sayang saya sakit. Ini setelah sakit, waktu sehat kemana? Nah, mumpung sehat, ayo kita manfaatkan. Dek, ini kurban 1 tahun 1 kali. Saya tidak bisa berkurban, tapi saya punya tenaga. Sudah, nanti tenaga saya saja yang akan dibantukan ke masjid untuk membantu orang-orang berkurban. Mudah-mudahan saya juga dapat pahala, karena kemampuan saya belum bisa membeli sapi, dek. Saya hanya punya tenaga yang bisa saya manfaatkan. Ini kan lebih bagus cari uang. Cari uang itu kapan saja bisa, dek. Tapi untuk membantu berkurban, ingin berkurban 1 tahun sekali. Sudahlah, istirahat saya satu hari ini berlibur, tidak cari uang, kita cari pahala untuk sambung ke akhirat. Ini bagus. Nah, terus anak-anak kita, ayo diajarkan, ini mumpung itu dibantu nak masjid sewaktu kamu. Aku gak iso, Pak. Nguliti sapi gak iso. Tapi ini aku nyemprot kotoran yang di masjid itu, ya kena darahnya masjid, kena darahnya sapi. Saya bisa lakukan apa yang bisa. Iya, nah itu juga dapat pahala. Saya tidak bisa yang gitu-gitu, tapi yang saya bisa mencucikan usus-usus perutnya sapi itu untuk dibersihkan, saya bisa itu. Nah, itu juga bagus. Intinya kita manfaatkan tenaga kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi hikmah yang pertama dari hadis ini, bahwa manusia itu diperintahkan untuk menggunakan anggota tubuhnya untuk berbuat baik yang bisa memberi manfaat, sekaligus sebagai bentuk syukur kepada Allah dikaruniai anggota tubuh. Yang kedua, jika kita belum mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain, tidak bisa membantu, tidak bisa mengamankan, mengambil duri di jalan, hal-hal yang bahaya. Jika kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka minimal kita jangan berbuat sesuatu yang membahayakan atau memberikan mudarat kepada orang lain. Jelas, ya?
Jika kita belum mampu untuk berbuat baik, ya minimal jangan berbuat jelek lah, kira-kira begitu. Kalau kita belum mampu memberikan kontribusi manfaat yang bersifat positif, ya paling tidak kita tidak memberikan perbuatan yang negatif, yang destruktif atau yang merusak pada sendi-sendi kehidupan sosial. Kata yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus berbentuk materi. Orang kan membayangkan ya sedekah itu ngasih uang, sedekah itu yang ngasih baju, sedekah itu yang ngasih beras. Enggak juga. Banyak jalan lain yang bisa kita lakukan untuk memperoleh pahalanya sedekah dengan cara perbuatan-perbuatan itu tadi. Misalnya orang yang tidak punya apa-apa, dengan kita membantu membersihkan jalan, ini kan sudah bernilai sedekah. Dengan demikian sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus berbentuk materi. Bisa dengan jalan lain, dengan cara lain kita bisa memperoleh pahalanya sedekah dengan cara-cara yang disebutkan itu tadi. Bahkan dalam hadis yang lain, tabassamuka ala wajhi akhika sedekahun. Senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Bersenyum saja itu sudah sedekah. Tapi jangan senyum terus tidak ada orang, senyum terus. Nanti ditakoni kusumi ngono ibu gitu. Enggak ada apa-apa, senyum terus. Nah, itu senyum saja itu sudah sedekah. Kemudian yang keempat, sedekah itu bukan hanya monopoli orang kaya. Orang yang tidak kaya sekalipun bisa melakukan perbuatan sedekah. Bentuk sedekahnya, kalau orang kaya menyumbang sapi, menyumbang kambing pada acara kurban, atau menyumbang uang pada pembangunan masjid, menyumbang uang pada pemeliharaan masjid, orang miskin juga bisa dengan yang lain. Ada istiqomah, itu juga sedekah, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka bersedekah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan dalam hadis ini setiap anggota tubuh dari manusia itu hendaknya melakukan sedekah. Bahkan di hadis yang lain yang pernah saya sampaikan di majelis ini adalah suami kumpul dengan istri yang dilakukan atas dasar sama-sama ikhlas, itu adalah juga sedekah. Sudah dapat pahala, dapat enak, kurang apa? Gitu. Kalau nggak dilakukan, ya rugi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, lebih-lebih jika sedekah itu dilakukan dalam momen-momen yang baik. Nah, Idul Adha 10 hari pertama ini termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah, maka akan semakin baik jika pada saat-saat ini kita lakukan perbuatan baik seperti sedekah yang disebutkan tadi sesuai dengan kemampuannya. Yang punya rezeki monggo sisihkan sedikit. Punya 1 juta disisihkan 50.000, disisihkan 10.000. Kalau diberikan semua, keluarganya juga membutuhkan, dapat dari mana? Nah, sisihkan sedikit sebagai tabungan kita di akhirat. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, kita ini pasti mati. Kalau tidak punya tabungan di akhirat, ketika nyampe di alam akhirat, apa yang akan kita terima? Mudah-mudahan kita semua dibukakan hati kita oleh Allah, dibukakan kesadaran kita oleh Allah untuk menjadi ringan tangan bersedekah kepada yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita.
taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ngaji kita pada pagi ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita kaji, kita diberi kekuatan dan hikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan dan dijadikan oleh Allah sebagai pengetahuan yang barokah dan manfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وتوفنا بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ajma'in ila shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.